Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu sekalian ngapain? Kita mengajak seluruh Bapak Ibu, yuk mari kita ajak anak-anak kita untuk bergabung di sekolah Yayasan Perguruan Ksatria Jalan Geder Arca nomor 24. Iya, kenapa gitu? Karena sekolah ini insya Allah akan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang unggul, soleh dan solehah, serta kayak ksatria. Emang gimana? Siap untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Iya, yuk mari bergabung bersama Yayasan Ksatria Medan Jalan Geder Arca nomor 24. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisul dalam kata Nabi, kata Rasulullah, apabila kalian sudah berjumpa dengan Allah, kalian tak ingin kembali ke surga saking kenikmatnya memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga ini makhluk tidak akan bisa menyamakan sang Khalik. Allah ini Khalik, surga ini makhluk, maka Allah lebih indah daripada surga. Nabi kita, makanya malaikat yang belum mampu, yang belum bisa jumpa dengan Allah, maka gempanya. Oleh karena itu nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Mahmud. Beliau ulama, beliau juga penggerak, beliau juga hafiz, beliau juga nanti banyak mengajarkan ilmu tentang Al-Quran. Beliau nanti akan bercerita tentang Palestina. Karena sebab kenapa? Sebelum beliau ke Indonesia, anak-anak Palestina bilang seperti ini, nah Syekh, nanti kalau kau jumpa ke Indonesia, kau jumpa dengan anak-anak orang Indonesia, berikan salam rindu kami kepada mereka. Kalau kita mendengarnya, hendaklah kita menjawab Waalaikumsalam. Sebab kenapa nak? Sekarang kalian masih senang, sekolah kalian penuh dengan bunga dan warna-warni, sekolah kalian penuh dengan keindahan, sekolah kalian aman, kalian ke sekolah diantar, dijemput, uang jajan gak pernah kurang, gurunya baik-baik semua, yang gadis cantik-cantik. Alhamdulillah. Kenapa Pak Ustadz yang nyari yang cantik? Karena memang Pak Ustadz lagi nyari. Anak, tenang saya, tenang. Belum, undangannya nanti bulan depan. Anak-anakku sekalian, Ustadz juga pernah jadi guru. Ustadz pernah jadi guru TK. Ustadz pernah jadi guru SD favorit di Palembang, SD Center, SD favorit. Ustadz pernah jadi guru SMP. Ustadz penyanyi, Ustadz penari loh. Mau lihat Ustadz nari? Jangan di sini dah. Jangan pakai. Karena Ustadz ini memang guru seni, guru bahasa, guru psikologi, dan Ustadz ini adalah guru sastra. Jadi banyak guru saya, alhamdulillah banyak. Dari sekolahnya luar negeri dan dalam negeri sekolahnya. Ustadz dosen di salah satu universitas di Bengkulu, kemudian mendirikan Yayasan Besar Hamdalah, dan alhamdulillah sekarang Ustadz selain kajian ilmu di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung, sekarang Ustadz banyak kajian ilmu dan ceramah agama di Jakarta, mulai ke Bekasi, dan sebentar lagi tunggu nak ya, album religi Ustadz sudah keluar bulan 5. Doakan, amin. Nanti tunggu nak, ada satu lagu nanti yang saya khususkan buat anak-anakku sekalian. Saya kirimkan YouTube-nya nanti. Ada lagu judulnya Terima Kasih Guru. Ya. Ada lagu judulnya Anakku Surgaku yang dirilis oleh Sunu Mataben dan Reza, drummernya Noah, dan juga Ustadz Dery Sulaiman, penyanyi lagu religi. Insyaallah mudah-mudahan beliau akan datang nanti bulan 5 di Medan. Tunggu kami di kota Medan. Anak-anakku sekalian, ya. Selain itu, Ustaz banyak kegiatan yang lain juga membina dan mengajak, sudah menjadi penterjemah ulama-ulama besar dari Timur Tengah.
yang kebetulan Syekh Mahmud hadir di tempat kita di Medan. Ustaz diminta untuk mengantarkan beliau menjadi penterjemah bahasa, ya. Kemudian nanti mungkin dalam hanya beberapa hari saja, karena dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah kemarin kan kita di sekolah besar juga kemarin, di sekolah juga kemarin dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj bersama Yayasan Darut Tauhid yang ada di Medan ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk menyingkatkan waktu, nanti kita akan bercerita lebih banyak. Perhatikan ya nak ya, kita mesti banyak bersyukur kepada Allah, sebab anak-anak seusia kalian di sana, mereka setiap hari menangis. Kadang baru mau ke sekolah, lihat kelas bangunannya sudah hancur, jadi hari itu nggak jadi sekolah, pulang lagi ke rumah, belum sempat dibangun dihancurkan lagi. Dan banyak kadang-kadang teman-teman ini diculik oleh orang-orang Israel. Maka kita di tempat ini hendaknya kita bersyukur, alhamdulillah. Di balik syukur kita itu ada kepedulian kita kepada mereka, karena mereka adalah orang susah. Kata Nabi, tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudara muslimnya seperti mencintai diri dia sendiri. Baik, kita langsung saja, kita langsung saja kepada Syekh Muhammad kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Man yahdihillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan yajid lahu waliyyan murshida. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد المجاهدين وشفيعنا يوم الدين محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وعلى أصحابه الغر الميامين، سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وعلى من صار على خطاهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم. أولا نشكر الحاضرين والحاضرات، نشكركم جزيل الشكر والعرفان على هذه الحفلة المباركة. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، آمين يا رب العالمين. وبالخصوص رئيس المدرسة ورئيس المؤسسة والأساتذة والأستاذات المحترمين والمحترمات الكرام والكريمات، حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم. في هذا اليوم المبارك جئناكم من فلسطين، أخوكم شيخ محمود عمر، أصلي من غزة فلسطين. جئنا لإندونيسيا للتعارف ولصلة الرحم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بالتعارف، فقال في سورة الحجرات الآية 13: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله خلق الإنسان شعوبا وقبائل مختلفة للتعارف، لصلة الأرحام.
ففي هذا اليوم المبارك جئناكم من فلسطين إلى إندونيسيا، فهذه هي صلة الرحم. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا أيضا بصلة الأرحام فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. في هذا اليوم المبارك، هذا يوم من أيام الله عز وجل، نشكر الله ونحمد فضله على هذه الزيارة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم آمين يا رب العالمين. Anak-anakku sekalian, beliau sampaikan setelah mengucapkan salam, setelah memberikan penghormatan, terutama kepada kepala sekolah, ketua yayasan, Pak Ustaz dan anakku sekalian. Beliau sampaikan, saya Mahmud yang datang dari Gaza, Palestina. Ya, beliau katakan begitu merasa bangga bisa berjumpa dengan kita semuanya. Sehingga dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Perintah bersilaturahim, mengenal satu sama yang lain sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Jalal. Ya ayyuhan nas, kata dia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kata Allah, saya menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki, Nabi Adam, dari seorang perempuan, Siti Hawa, dari laki-laki dan perempuan ini. Apa Allah berfirman? Aku menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa Allah ciptakan? Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada bangsa Eropa, ada bangsa Timur Tengah, ada bangsa Asia, ada wong Jawa, ada wong Medan. Kenapa Allah ciptakan bentuk yang serupa rupa seperti itu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Allah menunjukkan kuasanya supaya kita untuk saling kenal satu sama yang lain dan mengenalkan diri atas kebesaran Allah, bahwa Allah itu kuasa. Kemudian dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang sifatnya manusia yang ada berbagai macam bentuk, ras dan golongan, nanti di akhirat Allah kumpulkan satu tempat. Hanya satu tempat itu adalah yang bisa menyelamatkan dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Menjaga silaturahim ini, kata Syekh, ini sangat wajib hukumnya. Ada orang yang tidak mau bersilaturahim, ketika di akhirat nanti silaturahim sujud di hadapan Allah, minta Allah putuskan hubungannya dengan Allah. Bayangkan, kita tidak menjaga hubungan silaturahim dengan guru, tidak menjaga hubungan silaturahim dengan ustadznya, tidak menjaga hubungan silaturahim dengan kerabat keluarga. Nanti kalau orang nanti di akhirat, Allah putuskan hubungan dia, silaturahim bersujud di hadapan Allah, minta Allah putuskan hubungan dia dengan dia. Kalau terputus hubungan di akhirat, tidak ada pertolongan Allah. Begitu juga sebaliknya. Silaturahim, menjaga kebaikan antara teman satu dengan teman yang lain. Lihat teman yang tak punya jajan, ada jajan lebih, kasih temannya sedikit jajan. Ini adalah hubungan seperti ini, orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga silaturahim sujud di hadapan Allah. Apa kata silaturahim? Ya Allah, karena di dunia dia menyambungkan hubunganku antara dia dengan kerabat kaumnya, maka hubungkanlah dia denganmu ya Allah. Silaturahim sujud, minta dia dihubungkan dengan Allah, maksudnya dapat pertolongan Allah. Sehingga Nabi juga bersabda, tidaklah sempurna seseorang itu kalau dia tidak menjaga silaturahim antara satu sama yang lain. جزاكم الله خير. في هذا اليوم المبارك ونحن في شهر المبارك، شهر رجب. الآن نحن ندخل في شهر رجب من أحد الأشهر المباركة التي أوصانا بها رسول الله بالأعمال الصالح. ففي هذه الأيام يصادف ذكر الإسراء والمعراج، كما شاهدتم بالأمس في فلسطين كان إخوانكم في المسجد الأقصى يحتفلون
بذكر الإسراء والمعراج، وفجأة اعتدى عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لعنه الله، فهناك العديد من الشهداء والإصابات، وهناك كثير من الإصابات في المسجد الأقصى في يوم الأمس. فلذلك يا أهلنا في هذا اليوم المبارك نذكر بعض المعلومات عن رحلة الإسراء والمعراج. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرى من مكة المكرمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين، وبعد أن أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى إماما بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى، فكانت الصلاة الأولى لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، كان هو إماما بالأنبياء والرسل، فهذه تسمى رحلة الإسراء. أما رحلة المعراج فكانت من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، وهناك فرضت الصلاة على المسلمين، وهناك فرضت 5 صلوات على المسلمين. وبعد أن عاد سيدنا محمد من رحلة المعراج فنزل وعاد إلى المسجد الأقصى في فلسطين ولم يعد إلى مكة. لذلك هذه خصوصية من الله سبحانه وتعالى لأرض فلسطين، لأرض المسجد الأقصى، لأرض بيت المقدس، أنها أرض مباركة، أنها أرض طيبة، أرض مقدسة. فجميعا من قبل ممكن قرأتم سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله بارك المسجد الأقصى وبارك أرض فلسطين، جعلها أرض مباركة وأرض طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا ب3 مساجد: المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في فلسطين. لذلك فهي أرض طيبة، أرض مباركة، أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى، أرض مقدسة. لذلك أننا في هذه الذكرى، ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الذكرى الطيبة العطرة، الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم أمرنا بالحفاظ على المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن المسجد الأقصى حق وملك للأمة الإسلامية جمعاء، وليس لأهل فلسطين فقط. نحن أهل فلسطين وكلاء عن الأمة الإسلامية في الدفاع والحفاظ على المسجد الأقصى. فكثير من الفضائل والمميزات لأرض فلسطين، فأرض فلسطين هي أرض الأنبياء والرسل، عاش عليها سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف، سيدنا صالح، سيدنا يعقوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، سيدنا عيسى، سيدنا موسى. كثير من الأنبياء والرسل عاشوا في فلسطين. أرض الإمام الشافعي رحمه الله عاش في فلسطين وولد في مدينة غزة. أيضا أرض الإمام ابن حجر العسقلاني أحد علماء الفقه والسنة. لذلك يا أهلنا فضائل فلسطين هي فضائل كبيرة ومميزات كبيرة، وهي أرض المحشر والمنشر. فجاءت أحدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء اسمها ست ميمونة تسأل: أفتنا في بيت المقدس يا رسول الله. قال لها: يا ميمونة، بيت المقدس أرض المحشر والمنشر. لذلك يا أهلنا نحن في هذا اليوم نحتفل بذكرى الإسراء والمعراج، ويجب علينا ألا ننسى أرض فلسطين والمسجد الأقصى وشعب فلسطين. Baik, anak-anakku sekalian, Dewan Guru dan Pak Guru yang kami hormati, beliau singkat menjelaskan peristiwa yang besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti ada ilmu yang terkandung di dalamnya, mungkin jarang dibahas oleh para alim ulama. Dalam peristiwa tersebut yang sering kita dengar, karena hampir setiap tahun kita mengadakan peristiwa itu, karena bukan satu tempat. Setelah di masjid kita, di musola kita, setelah di musola kita, nanti di sekolah kita, sehingga terus kita mendengar peristiwa tersebut, sehingga perjalanan Nabi tersebut pulang membawa berita tentang sholat. Anakku sekalian, coba sebutkan subuh ada berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Kok ada yang satu tadi? Oh ya ada, benar semua. Oke, sholat isya berapa rakaat? 4. Kalau digabungkan semua rakaat
Anakku sekalian, Masya Allah, sehari semalam cuma 17 rakaat. Tahu nggak? Hampir 1 rakaat. Peristiwanya hampir 1 rakaat. Karena Nabi ini tadi malu, karena Nabi ini udah malu banget jumpa dengan Allah, sehingga Nabi tadi cuma setet ini 5 waktu 17 rakaat ini hampir kita cuma dapat 1 waktu cuma 1 rakaat. Mau tahu peristiwanya gimana? Beginilah sayangnya Nabi dengan kita. Pulang tadi setelah menghadap kepada Allah tadi di tempat di mana Lauhul Mahfuz, tempat bersama dengan Allah. Di sana setelah pulang di langit ketiga ketemu dengan Nabi Musa. Tahu dengan Nabi Musa? Wah, ketemu di mana? Kita ketemu ada dalam Al-Quran sejarah Nabi Musa. Siapa suka baca Al-Quran? Alhamdulillah. Coba anakku saja yang di sini hafal 1 juz. Siapa orangnya? Woi, ketinggalan. Kita kena pada sekolah ya. 1 juz. Alhamdulillah. Siapa anakku hafal 3 juz? Alhamdulillah. Siapa anakku hafal? Semoga kita semua jadi hafiz Al-Quran. Beliau akan sedikit mengajarkan kita surat Al-Fatihah. Paham tak ya? Ya, dia bacakan surat Al-Fatihah, mengajarkan kita. Semoga bacaan sholat kita semakin baik. Setelah Nabi tadi pulang, nah itulah sayangnya Nabi kita. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah selalu bersalawat kepada Nabi kita? Bahkan hukumnya sunnah muakkad berselawat pada hari Jumat. Sunnah muakkad itu hampir wajib. Nah, kenapa Allah saja berselawat kepada dia, malaikat berselawat, kenapa kita malas? Kenapa kita sering disuruhkan salawat? Saking kesayangnya Nabi kita, tahan dia bermalu-malu di hadapan Allah. Tahu gak nah berapa waktu Nabi kita pulang? Berapa waktu ketika pulang? 50. Nah, 50 waktu. Sekarang sehari semalam cuma 5 waktu. Kebayang gak 50 waktu itu gimana sholatnya? Mau tahu? Nah, mau tahu sholat 50 waktu? Mau? Bisa ajarin sholat 50 waktu. Allahu Akbar. Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak pergi ke tempat gurunya tadi, baru ambil gorengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gorengannya tak lagi, datang lagi ke masjid. Allahu Akbar. Setelah salam kanan, salam kiri, langsung lanjut makan gorengannya 1 gigit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke masjid lagi, sholat lagi. Kebayang tak anak 50 waktu seperti itu sholatnya? Kalian baru main HP nih, baru buka HP, baru buka, belum keluar permainannya, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid sholat. Selesai sholat, pegang lagi HP, baru buka permainan, lagi download, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu seperti itu nah. Tapi Nabi kita sangat sayang dengan kita. Ketika turun ke bumi, jumpa dengan Nabi Musa di langit ketiga. Jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sana Nabi dipanggil oleh Nabi Musa, ya Muhammad, ta'al, kesini ya Rasulullah, kekasih Allah kesini. Apa perintah Allah ketika engkau tidak berjumpa? Kata Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan berjumpa, nah. Nabi Musa itu berbicara, namanya kalimullah. Dia bisa mendengar suara dari Allah. Ya. Kata Nabi kita, saya dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa terkejut. Langsung Nabi Musa bilang seperti ini, ya Rasulullah, umatku itu mampu beribadah 80 tahun, matanya gak pernah berkedip. 80
50 tahun dia mampu beribadah. Itu umatku, kata Nabi Musa. Itu saja 50 waktu tak sanggup mereka mengerjakannya. Ya, sehingga kembali lagi kata Nabi Musa kepada Allah. Nabi balik lagi dan jumpa Allah. Ya Allah, aku takut umatku gak ada lagi yang sholat. Ya Allah, aku takut umatku semua masuk neraka. Ya Allah, aku tak ingin umatku masuk neraka. Aku ingin semua mereka bersamaku di dalam surga. Tolong ya Allah, kurangi 5 waktu, 50 waktu tadi dikurang cuman berapa? Cuman 5 waktu. Ayo sama-sama, 50 dikurang 5, sisanya berapa? 45 waktu. Berarti kita sholatnya 45 waktu. Balik lagi Nabi Muhammad. Setelah pulang dipanggil lagi Nabi Musa. Muhammad, kesini. Berapa tadi dikurangi oleh Allah? Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah dikurang 5. Jadi sisa 45. Tak akan mampu umatmu 45, tak akan mampu. Balik lagi. Sehingga Nabi kita pulang lagi menghadap Allah. Sehingga Allah kurangkan 5 lagi. Berarti 45 dikurang 5 ada berapa? Sisa 40. Terus setiap Nabi kembali dikurang 5, kembali dikurang 5, kembali dikurang 5. Nabi kita bolak-balik berapa kali? 50 dibagi 5 ada berapa? 50 dibagi 5 ada berapa? 10. Sementara sholat 5 waktu, sholat tersisa 5 waktu. Berarti 10. Berarti waktunya 10 waktu. Paham? 10 waktu itu akhirnya dikurangi 1 waktu ada berapa? 10 kali dikurangi 1 kali tinggal sisa 9 kali. Berarti Nabi kita bolak-balik menghadap Allah 9 kali. Nah, karena setiap kali menghadap dikurang cuma 5 waktu. Bolak-balik menghadap Allah 9 kali. Ya Allah, ngerenyek-ngerenyek nangis. Ya Allah, kurangin ya Allah, gak mampu umat ya Allah. Dikurang 5, balik lagi dipanggil lagi Nabi Musa. Ngadap lagi ya Allah, kurang ya Allah, kurang. Terus ngerenyek-ngerenyek. Setiap orang ngerenyek dikurang 5. Berarti Nabi menghadap Allah 9 kali. Coba kalau anak ini berhutang dengan temannya, pinjam duit dong, berapa? 2.000, dikasih temannya 2.000. Besok pinjam lagi, pinjam duit dong. Mungkin mulai kesel temannya, ini berapa sih? 1.000 dikasih, pinjam 1.000. Coba kamu datang minjam temannya tiap hari mau minjam uang. Gimana perasaan kita? Ketika waktu itu perasaan kita malunya ada, ininya ada dan lain sebagainya. Nabi kita hilangkan rasa malu demi kita. Berarti 9 kali bolak-balik, tersisa waktu berapa? 5 waktu. Nabi pulang dipanggil lagi. Ini sejarah hampir 1 waktu. Inilah sejarah hampir 1 waktu. Nabi pulang dipanggil lagi Nabi Musa. Muhammad, tinggal berapa waktu lagi? Nabi Muhammad memberikan kode tinggal 5 waktu. Kembali lagi kepada Allah. Tak akan sanggup umatmu menjalankan 5 waktu sehari semalam. Kembali lagi minta. Kalau bisa minta 1 waktu, kalau bisa setengah waktu saja. Nabi ingin kembali, malu. Sudah gak tahan lagi, tak berani. Seandainya kata alim ulama, kalau Nabi kita kembali kepada Allah minta kurang, akan Allah kurangi. Saking kesayangnya Allah kepada Nabi kita, akan Allah kurangi. Mungkin kita sholatnya cuma 1 waktu, cuma sholat maghrib. Enak tak kira-kira? Enak tak kira-kira? Seandainya Nabi kita itu kembali lagi kepada Allah, maka Allah akan menguranginya. Tapi Nabi kita sudah sangat malu, berat sekali, 9 kali sudah bolak-balik. Sehingga Nabi turun, perlahan-lahan turun. Setelah Nabi turun perlahan-lahan, Nabi Musa nggak pernah berhenti memanggil, Muhammad kembali, umatmu tak akan mampu menjalankan 5 waktu salat. Kembali, tak akan mampu umatmu. Ternyata Nabi Musa betul
5 waktu saja banyak orang Islam tidak sholat. Coba kembali 50 waktu teman-teman kita. Anak-anakku sekalian, kemudian beliau juga menyampaikan peristiwa dalam Isra Mi'raj itu. Beliau menjelaskan keutamaan negara Palestina. Tahu? Ayo kita dengar. Negara Palestina itu negaranya pertama, negaranya alim ulama. Kenapa disebut dengan negara alim ulama? Lahir di sana Imam Syafi'i. Paham? Imam Syafi'i itu adalah imam yang mazhabnya hampir orang Islam Indonesia menggunakannya. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Imam Asqalani, Ibnu Hajar Asqalani lahir juga di Palestina. Palestina disebut dengan negerinya para nabi dan rasul. Hidup Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Hafal 25 para nabi dan rasul. Siapa yang hafal? Alhamdulillah. Ada nabi yang umurnya hampir 1000 tahun. Nabi siapa? Ayo. Nabi Nuh. Ustaz tidak pegang uang, nanti minta pada sekolah ya. Ya, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf. Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi yang masuk di dalam perut ikan Nabi siapa? Pintar-pintar semua ini. Memang pintar ini anak saya. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Banyak para nabi, makanya Palestina itu negerinya para nabi dan rasul. Ya. Masjidil Aqsa itu dari zamannya para nabi sebelum baginda Rasulullah. Ya, dari zamannya para nabi. Dari zaman Nabi Sulaiman, ya, dari zaman Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman salah satu mukjizatnya apa nak? Bisa berbicara dengan hewan, apalagi bisa memerintah angin, apalagi bisa menguasai langit dan bumi, apalagi punya pasukan jin yang banyak. Bayangkan, Nabi Sulaiman itu ya bisa bicara dengan bakteri. Nah, mungkin juga kalau Nabi Sulaiman ada sekarang, Nabi Sulaiman ngomong, Umi Corona pergilah jauh-jauh, Aminah sekolah. Nah, Nabi Sulaiman kita mungkin ngomong Umi Corona, ya. Anak-anakku sekalian, jadi Nabi kita itu Palestina itu negerinya para nabi dan rasul. Di sanalah Allah menjaga Masjidil Aqsa. Bagaimana cara Allah menjaga Masjidil Aqsa? Allah kirim orang-orang soleh, Allah kirim para nabi. Jadi ternyata orang yang membantu Palestina pasti dia membantu menjaga Masjidil Aqsa. Orang yang nyumbang untuk Palestina berarti dia menjaga Masjidil Aqsa. Orang yang menjaga Masjidil Aqsa, Allah muliakan dia dunia akhirat. Sebagaimana ada keluarga besar yang memuliakan, yang menjaga Masjidil Aqsa, namanya keluarga Imran. Di dalam Al-Quran ada surat namanya Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Allah abadikan nama mereka di dalam Al-Quran karena keluarga itu sangat peduli dengan Masjidil Aqsa. Dan ya alhamdulillah anakku sekalian, para dewan guru, yang paling peduli dengan Masjidil Aqsa, yang paling peduli dengan Palestina seluruh dunia adalah bangsa Indonesia, negara Indonesia, pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia, anak-anak sekolah Indonesia, semua ambil bagian. Sisip
kasihkan uang jajan sedikit untuk aku membela Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa ini bukan punyanya orang Palestina, bukan. Masjidil Aqsa ini punya orang Islam seluruh dunia. Akidah kita, kiblat kita, Nabi dan Rasul saja menjaga, apalagi kita bukan Nabi. Kalau Masjidil Aqsa diambil alih orang Israel, gigit jari kita dijadikan tempat nyembah berhala. Ya, maka kita wajib. Ya? Makanya orang-orang yang membela, jangankan kita, makanya Nabi sebelum Mi'raj, Nabi doa, ya Allah, umatku sampai akhir zaman yang membela Masjidil Aqsa, yang membantu Palestina, yang membantu negeri ini, bantulah dia dunia akhirat. Jadi orang yang membantu Palestina itu telah mendapat doa Nabi. Palestina itu negerinya Isra dan Mi'raj, dan Palestina itu negerinya Padang Mahsyar. نعم يا أهلنا، ماذا يحدث الآن في فلسطين؟ أكثر من 43 سنة، أكثر من 73 عاما في فلسطين هناك مصيبة، احتلال من قبل جيش إسرائيل لعنة الله. في كل يوم، في كل وقت، في كل أسبوع، في كل شهر هناك شهداء. هناك في المسجد الأقصى اعتداء على المسجد الأقصى، هناك جيش إسرائيل والشرطة في إسرائيل في كل يوم يعتدون على الأقصى، يقتلون الأطفال والنساء والرجال. هناك في فلسطين كثير من المنازل هدمت ودمرت في فلسطين وفي غزة خصوصا. الكهرباء تأتي 4 أو 5 ساعات في اليوم الواحد. المياه هناك صعوبة، لا يوجد عمل، لا يوجد الكثير من المشاكل والمصائب، مشكلة في كل شيء تقريبا. قال لماذا؟ بسبب احتلال إسرائيل لعنة الله. في كل يوم هناك أهلنا إخوانكم في فلسطين يحتاجون منكم للدعاء وللدعم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال المسلم أخو المسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. وفي رواية أخرى المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعى سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى. وصية رسول الله أن نكون جميعا كمسلمين فلسطين وأندونيسيا وكل المسلمين في كل مكان يد واحدة جسد واحد. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik anak-anakku sekalian, beliau sampaikan, ya, negeri tersebut, ya, jika diberkahi oleh Allah. Nabi bersabda, janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali kalian niat melakukan 3 tempat. Maka kita punya niat melakukan perjalanan, melakukan silaturahmi, melakukan ziarah ke 3 tempat. Kita harus punya niat. Yang pertama adalah Mekah Al-Mukarramah. Kita semua punya niat dan cita-cita ke sana. Ibadah di sana dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Yang kedua adalah Masjid Nabawi Madinah. Ibadah di sana 2.500 kali lipat. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ibadah di sana 1.000 kali lipat. Ya, jadi 3 tempat ini adalah niat kita untuk melakukan perjalanan. Beliau sedikit menceritakan tentang hal ihwal yang ada di sana. Ya, Palestina itu hampir semua telah dikuasai. Ya, Palestina itu hampir semuanya telah dikuasai. Semua Palestina itu hampir semua dikuasai. Kenapa sampai sekarang Masjidil Aqsa belum bisa direbut orang Israel? Kenapa sampai sekarang Palestina belum bisa direbutkan orang Israel? Karena ada satu tempat yang kecil tapi punya keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nama tempat yang belum dikuasai itu? Namanya Gaza. Sudah dikuasai semua Palestina itu, semua kecuali ada provinsi kecil, ada tempat kecil namanya Gaza. Karena Gaza inilah yang bertahan, sebab Palestina masih punyanya orang Islam, Masjidil Aqsa masih punyanya orang Islam. Setiap hari anak-anak dibunuh, setiap hari anak-anak ditangkap, orang tua tak bersalah ditembak, sekolah dihancurin, rumah, fasilitas tidak diberi, tempat makan itu semua dihancurkan. Sehingga bingung, ya, kita orang-orang Israel ini
bingung untuk tidak bisa merebutkan Palestina karena satu tempat yang namanya Gaza. Di sana anak sehari semalam cuma 2 jam, kadang paling lama 4 jam. Kita saja mandi sejam saja kita udah kebingungan. Ya, bayangkan ya, begitu sedih ada di sana. Semua Palestina itu semuanya sudah dikuasai Israel kecuali nama tempat Gaza. Gaza inilah yang bertahan karena pertama pasukannya, yang kedua kenapa tidak bisa direbutkan dihancurkan Gaza ini? Ternyata hampir 85% penduduk Gaza hafal Al-Quran. Kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, bujang, gadis, anak-anak kecil kalian sudah hafal Al-Quran. Kalau di sana bayangkan mereka 7-6 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau 12 tahun belum hafal Al-Quran dianggap anaknya agak lambat EQ-nya. Ya, 12 tahun belum hafal Al-Quran dianggap lambat EQ-nya. Nah, di sana 7-9 tahun sudah hafal Al-Quran. Kalau kita di sini Pak 7 tahun itu kita baru tahu alif, ba, a. Mereka sudah hafal 30 juz, ya. Nah, bagaimana teknis mereka menghafal? Insya Allah nanti mudah-mudahan kita banyak guru-guru dari sana yang akan kita sumbangkan untuk Indonesia. Paham anak-anakku sekalian? Gaza telah dikuasai semuanya, dikuasai di sana, kecuali Palestina sudah dikuasai kecuali Gaza. Kenapa Gaza tadi tidak bisa dikuasai sehingga masih milik kita Palestina? Pertama, karena mereka ini pasukannya hebat. Yang kedua, karena penduduknya hafal Al-Quran. Anak-anak kecil Pak kalau bermain suruh orang tuanya sambil baca Al-Quran. Kalau sambil main kelereng itu sambil main kelereng sambil tadarus Al-Quran. Sambil petak umpet mereka sambil tadarus Al-Quran. Sambil lari-lari mereka sambil membaca Al-Quran karena mereka hafal. Ibu-ibu di rumah masak sambil mereka tadarus Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran Allamahul Quran. Ya, sambil baca Al-Quran. Bu, ini khususnya Pak, Bapak-bapak guru, ini khususnya untuk ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu ini yang mengatur masalah rumah tangga, tukang masak dan lain sebagainya. Kami kasih satu ilmu, Bu. Ada satu ilmu untuk oleh-oleh dari saya. Ya, ini mungkin jarang dibahas oleh alim ulama. Ini kajian ilmu ini. Ya, kajian ilmu ini jarang dibahas oleh alim ulama. Kadang kita punya masalah problem di rumah tangga, betul-betul. Suami setiap main HP itu kunci untuk kamar. Ya kan? Kehidupan rumah tangga ada tenang, anak keterbelakangan, susah menghafal, ada anak yang nakal. Itu problem yang kecil dalam rumah tangga. Obatnya sepele, obatnya sepele, tapi orang banyak nggak bisa mempraktekkan. Bawa wirid, zikir, atau sholawat atau baca Al-Quran, obat saja. Wirid atau zikir atau sholawat atau baca Al-Quran ketika masak, nanak nasi, numis sayur, motong kangkung, numis kangkung, bawa sholawat dan zikir. Demi Allah, 100% kami sudah mempraktekkan berubah betul. Ini sangat mempengaruhi perubahan dalam rumah tangga. Suami tidak sholat, jangan ibu minta cerai, tidak ada urusannya, biar dia tanggung sendiri. Tapi kalau ibu tidak sholat, kami suami yang digebuk mereka. Kewajiban kami. Ini kadang, Pak Ustaz, kami ingin bertanya Pak Ustaz, kenapa Bu? Carikan saya yang lain saja, kan bisa Pak Ustaz saja lah. Dan masalahnya apa? Kok curhatnya mana loh? Ini loh Pak Ustaz, suami saya becak banget, terus sholat gak mau, puasa gak mau. Jangan lah. Urusan sholat puasa itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia kada RT gebuk pukul, ibu tahu sekali laporkan ke polisi. Ya, jadi kalau urusan sholat itu bukan urusan ibu. Nah, kalau ibu kepengen suaminya sholat, kepengen suaminya rajin ibadah, itu saja. Ketika memasak itu 4 saja: zikir, wirid, ya, baca Al-Quran,
sholawat atau bawakan zikir. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa sallallahu. Ya, boleh bawakan zikir. Kadang-kadang sholat la ilaha illallah aswatinya panggil panah ini gak kebantu. Jadi Bu ya, jadi ternyata bacaan Al-Quran itu sangat mempengaruhi. Itu sudah terjadi di zaman para nabi dan rasul. Dulu di zaman sahabat tuh nggak ada universitas, nggak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada SMA. Tapi dalam rumah mereka keluar ulama, keluar hafiz Al-Quran. Yang ngajarnya siapa? Ibunya. Ibunya dapat ilmu dari mana? Dari bapaknya. Kenapa bisa jadi hafiz Al-Quran dan alim ulama? Setiap kali ibu mereka menggiling gandum, membuat roti, mereka tadarus Al-Quran. Inilah terjadi di Gaza, Palestina. Inilah terjadi di Gaza, Palestina. Karena hampir semua mereka baca Al-Quran. Baik, kita akan belajar surah Al-Fatihah. Sebelum kita berdonasi di sini untuk ibu dan pak gurunya, kami akan mengajak kalian belajar surah Al-Fatihah. Nabi bersabda, pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholat diterima, maka diterima seluruh amal ibadahnya. Apabila tidak diterima sholatnya, puasa, haji, umroh, zakat tidak diterima oleh Allah, berarti sholat ini harus menjadi perhatian khusus kita di hadapan Allah. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan sholat kita harus betul-betul tahu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini Al-Quran dan hukum makhraj tajwid di dalamnya wajib. Paham anak-anak sekalian? Ya, kalau kita sholat, Rabbi fili warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afuhani, makhrajnya tidak kena, tajwidnya tidak kena, sah sholatnya. Subhanallah al-azim wa bihamdihi subhanallah al-azim wa bihamdihi, makhrajnya tidak kena, panjang pendek tidak kena, sah sholatnya. Tapi kalau Al-Fatihah, makhraj tidak kena, panjang pendek tidak kena, sholat tidak sah. Ustaz beri contoh satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin dengan alamin beda. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Mana diterima sholat kita. Baik, untuk meluruskan bacaan Al-Fatihah kita belajar dengan Syekh Nur surah Al-Fatihah. Nanti kami jelaskan nanti Syekh itu membaca dan kita mengikuti. Beliau membaca dulu baru kita ikuti sama-sama. Nanti bagi yang berdonasi dapat sertifikat setelah belajar surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ليس الشراط، الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, mumtaz, ahsantum, jazakumullah khair. Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Kenapa gitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaiton kan syaitan ya. Kan syaitan ya. Syaiton. Bismillah takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha kata beliau. Kalau orang suaranya gumbo, dia bukan ha, dia ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah celakalah bagi Allah. Hati-hati dalam makhrajnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jangan alamin jadi Tuhan yang sakit nanti. Paham? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif ya, ada tasydid di atas ya musyaddada. Cara membacanya alif dan ya itu tergabung menjadi satu. Iya, lidah menekan ke gigi yang merasakan tekanan tubuh kita. Kadang suaranya tidak terdengar orang lain, hanya kita telinga yang mendengar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak ditekan nanti artinya sangat fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi kalau bacanya cepat-cepat, apalagi tidak bertasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami nyembah, pada matahari minta pertolongan. Auzubillahi min dzalik wal kafir. Salat nyembah matahari. Yakut itu salah satu nama daripada Syamsul, artinya matahari. Jadi iya itu harus ditasydidkan, ditekan, digabung menjadi satu. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ada di dalam Al-Fatihah hukumnya al-ibtisam. Kata beliau, al-ibtisam itu membacanya sambil tersenyum.
mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukan mus, tapi mus. Paham? Oke, sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Paham? Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am nun mati ketemu ain izhar. An'amta, anakku sayangku, jangan terburu-buru cukup an'amta, takut terbaca an'amtu. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini lebih bahaya. Nanti kita mengaku sebagai Tuhan. Sholat Fir'aun juga kerja kita. Ya, an'amtu itu saya yang memberi nikmat, bukan Allah. Hati hanya terpreset satu kata, satu makhraj, satu tajwid akan merupakan arti. Ya, yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim walau ditahan dua harokat, nama hukumnya al-istiqal. Di mana letak al-istiqal dalam Al-Fatihah? Walau paham? Oke, sama-sama. Ghairil maghdubi 'alaihim walaunya itu ditahan dua harokat. Ghairil maghdubi 'alaihim namanya al-istiqal. Shadaqallahul adzim. Insyaallah nanti yang berdonasi mendapatkan sertifikat surah Al-Fatihah, telah belajar surah Al-Fatihah. Ini kenang-kenangan dari Yayasan Baitul Quran Aqsa untuk teman-teman kita semua yang belajar Al-Fatihah pada pagi hari ini. Baik, kami lanjutkan sedikit. Nah, kemarin sudah berdonasi ya, saya sisihkan uang jajannya, bersyukur alhamdulillah. Terima kasih semua anak-anak semua dari hafiz Al-Quran semuanya, bisa sekolah ke Timur Tengah semuanya, bisa sekolah luar negeri semuanya, bisa mengganti Bapak B.J. Habibie pakai belakang amin, bisa mengganti Ustaz Abdul Somad, bisa mengganti Ibu Ningsi Tinampi. Ada koleksi di sini. Koleksi. Ini bapaknya isi ini. Biasa lah Bu, kalau orang masih muda kan kayak gitu. Masih gadis Bu. Udah punya suami? Belum. Alhamdulillah. Mau Ustaz tinggal di sini? Tapi kalau nanti dia sama Ustaz, kalian jangan terkejut lah kalau kita nanti dipisah di situ. Ustaz ada Abdullah menikah dengan Ibu Ningsi Tinampi. Ada banyak doa yang Pak. Kalau kagak balik lagi ke Jakarta ini. Oke, baik anakku sekalian. Semua Palestina itu dikuasai Israel. Hanya satu tempat yang belum dikuasai, namanya apa tadi? Apa kehebatan orang Gaza? Sehingga Gaza itu kecil, tidak bisa dihancurin. Ibarat kata Sumatera ya, Palembang, Jambi, Lampung, Pekanbaru, Gumai, Riau, Aceh sudah dikuasai semua. Medan juga, cuman Binjai yang kecil ini tak bisa dikuasai. Kenapa kehebatannya orang Binjai ini? Apa kehebatannya orang Gaza ini? Ternyata hampir 80% hafal Al-Quran. Tahu tak kehebatannya nak? Dikirim rudal yang besar. Kalau biasa kan nggak meledak rudal. Dikirim bom tak meledak, sama anak-anak kecil main-mainkan di duduk bom itu. Heran orang Israel. Dikirim bom tak meledak, dikirim rudal meledak. Ini Pak Ustaz punya hadis yang nanti Ustaz sampaikan. Ini kebesaran Allah, ya. Sehingga di sana ayat sudah dikirim dari jauh
lagi ingin menghabisi orang Gaza. Waktu di perbatasan mereka melangkahkan kakinya di tanah Gaza, langsung terbakar hangus kaki mereka. Kalau kita menjaga, kalau mereka masuk Israel, hangus terbakar kaki mereka, sehingga mereka mundur kembali. Sampai sekarang mereka tak bisa menghancurin Gaza. Bukti Gaza itu ada di dalam hadis Nabi. Salah satunya, tempat yang tidak bisa dikunjungi Dajjal itu ada dua, kata Nabi. Di mana? Di Mekah dan di Madinah. Kenapa Mekah Madinah tidak bisa dimasukin Dajjal? Karena Mekah dan Madinah hidup amal 24 jam. Orang tawaf di Mekah itu 24 jam. Orang itikaf, orang tadarus, orang tahajud di Madinah itu 24 jam. Karena 24 jam hidup amal, malaikat menjaga 24 jam. Orang Gaza bertadarus Al-Quran 24 jam, Allah jaga Gaza itu 24 jam. Kalau masjid kita di kampung ada amal agama 24 jam, maka semua orang kampung itu dijaga oleh Allah, tidak akan didatangi Dajjal. Makanya kalau ada teman-teman saudara muslim atau jamaah seperti jamaah tabligh itu, mereka kan iktikaf, berarti mereka beramal di dalam masjid 24 jam. Selama 24 jam itu saksikan tidak akan terjadi musibah tempat itu. Ini sudah janjinya Allah. Begitu juga kalau kita kan nggak sanggup seperti mereka, harus tidur, tinggalkan anak istri, apalagi iktikaf di masjid 24 jam. Kita sedang di masjid sejam saja sudah mau pulang, Pak. Baru 2 jam dengar kajian ilmu di masjid sudah mau pulang. Kalau orang-orang jamaah tabligh itu mampu 3 hari 3 malam di masjid iktikaf, mana kita sanggup kayak mereka, ya? Makanya amal agama yang ada 24 jam umpamanya rumah. Makanya kalau sudah datang Dajjal nanti, Nabi suruh kita beramal 24 jam. Kalau di rumah bagaimana cara beramalnya? Dari mulai jam 7 sampai jam 10 emaknya yang beramal, bapaknya, anaknya umpamanya. Jam 10 sampai sore bapaknya, sore sampai jam 9 malam emaknya, jam 9 sampai subuh anak yang sekian. Kalau di rumah itu amal 24 jam, sekeluarga tersebut tidak akan terkena Dajjal. Dajjal itu kalau dalam riwayat mengatakan, baru dia tiupkan sulingnya saja, semua orang itu akan terdiam datang menyembah Dajjal. Nah, itu baru sulingnya, belum lisannya itu. Anakku sekalian, tidak bisa dikuasai karena apa? Karena Gaza. Itulah yang mempertahankan Masjidil Aqsa.